Usman radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahu al-azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini masih di penghujung bulan Jumadil Awal dan kita akan masuk Jumadil Akhir. Setelah itu bertemu dengan bulan Rajab dan insya Allah ketemu pada bulan Sya'ban. Itu pertanda 12 Maret diperkirakan kita sudah masuk awal Ramadan. Semoga Allah panjangkan umur kita, dipertemukan pada Ramadan 1445 Hijriah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan anak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa sami'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita Qasasul Anbiya, kisah para nabi dan para rasul. Bulan yang lalu terakhir sampai di mana Pak? Ada yang ingat? Ada. Masih seputaran Nabi Musa. Jadi mengaku Islam. Nah, sebulan bukan dulu. Baik, kita masih membicarakan Nabi dari kalangan Bani Israel. Pada prinsipnya semua Nabi itu berdakwah mulai zaman Nabi Adam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada dakwah Nabi itu yang kepada keluarganya, ada dakwah Nabi itu kepada kaumnya, ada dakwah Nabi itu menurut kaum mayoritas atau bangsanya, atau dakwah Nabi itu menurut kaum yang terbesar. Salah satunya kaum yang diberikan nikmat oleh Allah yang paling banyak nikmat itu melebihi kaum-kaum sebelum mereka, yaitu kaumnya Bani Israel. Dan jangan salah bahwa kaum Bani Israel ini punya nabi besar-besar. Tidak hanya Nabi Yakub keturunan yang ke bawah, tapi ada Nabi Musa alaihissalam diberikan Taurat, kitab suci. Ada Nabi Isa alaihissalam diberikan Injil. Jadi bukan kecil-kecil nabinya, nabi-nabi besar, bahkan termasuk Nabi Ulul Azmi. Itu yang Allah berikan kepada Bani Israel. Maka setiap para nabi dari kalangan Bani Israel ini berdakwah buat kaumnya karena nabi itu diutus oleh Allah dari kalangan Bani Israel. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam yang diutus oleh Allah dari kalangan yang terakhir dari Bani Israel. Maka setiap kisah nabi ini didampingi dengan kisah-kisah yang lain. Kenapa didampingi dengan kisah-kisah yang lain, Pak? Kita ini selalu berkilah. Kalau kita ceritakan nanti kisah Nabi, maka kita jawab, itu kan Nabi Ustaz. Maka untuk menjawab itu, dibarengi dengan kisah Nabi, ada kisah-kisah lain. Kalau kita lihat ada kisah Nabi Nuh alaihissalam, maka ada 5 orang soleh dalam kaum Nabi Nuh, bernama Uwad, Sawa, Yahud, Yasar, Nasar, dan sebagainya. Kisah itu dibarengi. Kalau dalam kisah Nabi Musa, ada kisah Masitoh. Kalau kita pulang itu Musa Ustaz, tapi selain daripada Musa ada Masitoh, yang satu keluarga rela mempertahankan iman, direbus hidup-hidup satu keluarga. Kalau kita bicara Nabi Musa, ada cerita Qarun, ada cerita Fir'aun. Kalau kita bicara kisah Isa alaihissalam, ada kisah Ashabul Kahfi. Karena Ashabul Kahfi itu hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam. Jadi terbantahkan, tidak ada lagi kita berasumsi itu kan Nabi Ustaz. Kita tidak bisa seperti Nabi, betul mereka Nabi, tapi ada di balik kisah Nabi kisah manusia biasa. Makanya para ulama mengatakan kisah orang-orang dulu akan terjadi pada hari ini, yang berbeda itu hanya zaman dan pelakunya saja. Kisahnya sama. Bapak Ibu boleh lihat kisah apa saja. Bahkan dilihat di sini bahwa ada satu kisah dari kisah Nabi Isa dari keturunan Bani Israel, kisahnya Ashabul Kahfi. Orang-orang yang menyelamatkan dirinya beriman kepada Allah,
masuk ke dalam sebuah gua. Dan kisah itu diceritakan Allah dalam Quran. Pemuda-pemuda yang menyelamatkan keimanannya dari penguasa zalim ketika itu, kemudian dia masuk ke dalam gua, kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tanggung-tanggung, 309 tahun Allah tidurkan. Jadi kalau ibu baca surah Al-Kahfi itu, kemudian baca kisah Ashabul Kahfi, unik cara Allah untuk menyelamatkan satu orang hamba kalau hamba ini beriman kepada Allah. Maka diceritakan Allah kisah ini dalam Al-Quran. Begitu juga dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ada kisah Masitoh yang satu keluarga itu beriman kepada Allah. Konsekuensi daripada sebuah keimanan, maka mereka rela satu keluarga ini direbus hidup-hidup hanya untuk mempertahankan keimanan. Dan kisah ini diceritakan Nabi dalam banyak hadis. Dari Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW menceritakan kisah ini, kisah satu keluarga Masitoh suka sisirnya anak daripada Fir'aun hanya untuk menyelamatkan iman. Allah selamatkan mereka, walaupun keselamatan itu harus diberi dengan sebuah pengorbanan. Satu keluarga harus dimatikan oleh Allah. Jadi kisah-kisah ini sengaja diceritakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Bulan yang lalu kita masih membahas kisah Nabi Isa alaihissalam yang diberikan kitab suci Injil kepada Isa alaihissalam. Di mana diberikan kitab suci itu, maka Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu pada usia 30-40 tahun. Diberikanlah wahyu, tapi tak banyak. Wahyu itu turunnya lebih kurang sekitar 3 tahun saja. Ada pendapat para sejarah mengatakan 4 tahun. Berbeda dengan Nabi kita. Nabi kita diangkat dari Rasul, wahyu itu turun 22 tahun, 22 bulan dan sebagainya. Maka diperkirakan hampir 23 tahun. Sementara Nabi Isa itu hanya menerima wahyu 3 tahun saja. Apa bedanya wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Isa dengan kepada Rasulullah SAW? Kitab yang diberikan, wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Isa, Injil, maka kitab itu hanya dibaca oleh Nabi Isa saja, yang memahami Nabi Isa saja. Kemudian Isa menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, Hawariyun, man ansari ilallah, siapakah yang akan mau menjadi penolong-penolong agama Allah? Maka yang menolong agama Allah pada zaman Nabi Isa dikatakan dengan nama Hawariyun. Disebut nama Hawariyun ini 4 kali dalam Al-Quran, jumlahnya berjumlah 12 orang. Inilah yang membantu Nabi Isa untuk berdakwah. Membantu Nabi Isa untuk berdakwah. Pertanyaannya apa agama Nabi Isa dan belum Islam? Semua Nabi itu Islam, cuma nanti ditutup oleh khataman Nabi dan Nabi yang ada. Baginda Nabi SAW ditutup dengan kesempurnaan turunnya Al-Quran. Ini agama-agama dulu agama Islam. Karena mohon maaf kalau Bapak Ibu ingin melihat apa isi Taurat. Beberapa waktu yang lalu kami duduk dengan muzakarah dengan para besar, para ulama di Pekanbaru, mempelajari beberapa isi Taurat. Apa saja isi Taurat? 1. Taurat diberikan pada Musa, Injil diberikan kepada Isa. Pak Ustaz, Injil sekarang kita asli dan tidak, itu nanti urusan kita tidak bahas itu. Kita yang bahas apa sebetulnya yang Allah berikan kepada kitab suci kepada para nabi. Ada kitab suci yang diberikan Taurat kepada Musa, ada kitab suci Injil yang diberikan kepada Isa, ada kitab suci Zabur yang Allah berikan kepada Daud, ada kitab suci Al-Quran yang Allah berikan kepada Rasulullah. Isinya apa? 1. Perintah untuk mengesahkan Allah. Perintah untuk mentauhidkan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Rabbul Izzati Jalla Jalalah. Tidak ada Allah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Maka isi seluruh kitab suci yang diturunkan Allah, termasuk suhuf yang Allah berikan kepada Nuh, Allah berikan kepada Idris, Allah berikan kepada Ibrahim, isinya itu. Yang pertama, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Tidak ada satupun yang diberikan kekuatan kecuali kekuatan ini diberikan kepada Allah. 1. Yang kedua, apa saja yang diceritakan oleh Allah dalam Taurat dan Injil. Allah memerintahkan untuk tidak menyembah berhala, menyembah patung-patung. Dahulu orang menyembah berhala, zaman Nabi orang menyembah Lata Uzza. Zaman dahulu orang patung-patung Ibrahim, dia buat patung-patung itu, maka patung itu diberikan nama azan.
Makanya kata ulama sebagai kepala sejarah, azal yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, kisah para Nabi Ibrahim itu bukan nama aslinya. Karena ada yang menyebut namanya Tara. Azal itu nama patung yang dibuatnya. Sebagai para ulama sejarah menceritakan demikian. Ada patung Lata, Uzza, Azal. Ada patung dibuat oleh mereka. Kemudian mereka buat itu patung. Kemudian mereka sembah itu patung. Dan yang kedua, isi kitab suci itu rata-rata hampir semuanya melarang manusia untuk menyembah berhala, menyembah patung. Sekarang saya tanya, zaman sekarang ini ada nggak orang menyembah berhala hari? Menyembah patung? Siapa? Cino. Dan orang Islam ada yang nggak menyembah berhala sekarang? Tidak ada. Kalau menyembah berhala ada ya. Tapi mohon maaf, orang yang menyembah berhala itu musyrik. Hari ini akan jangan heran, Pak. Nanti suatu saat kita di pengajian ini akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Ketika ditanya, ya Allah, kenapa kau masukkan kami dalam neraka, ya Allah? Padahal kami ikut pengajian setiap Kamis malam, ikut pengajian hari Ahad. Lantas kenapa kami dimasukkan oleh Allah dalam neraka? Bahkan neraka orang-orang musyrik. Apa kata Allah? Engkau tidak menyembah berhala, engkau tidak menyembah patung, engkau tidak menyembah Lata dan Uzza. Tapi engkau telah mempertuhankan otak kalian, telah mempertuhankan harta kalian, telah mempertuhankan apa jabatan kalian, sehingga kalau tidak punya jabatan kalian tidak akan bahagia, kalau tidak punya harta kalian tidak akan bisa hidup. Kalian telah mempertuhankan itu semua sehingga hilang peran Allah dalam kehidupan kalian. Apa bedanya, Pak? Merasa paling jodiah, merasa paling hebat. Lalu Tuhan dengan minta Allah. Apa bedanya? Sama. Hanya benda-benda dan pelaku orang yang saja yang berbeda. Makanya mohon maaf, kalau kita mau menyadari, sadari kita ini hamba, selesai. Apa tugas hamba? Sujud. Apa tugas hamba? Duduk di paling rendah, sujud. Kepada siapa? Tuannya. Siapa Tuannya? Allah. Selesai. Jadi kita beramal di dosa kalau repot, Pak. Ustaz, kalau kita pahala sholat khusyuk itu pahalanya 100%. Kalau kita ke masjid itu pahalanya bertambah, Ustaz. Kalau berjamaah banyak, terlalu banyak itu pahala sakit kebalogan. Tidak bisa Bapak sujud telah mantap, Pak. Dan tidak bisa Bapak sujud itu sudah bagus. Tidak usah sibuk untuk pahala 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Kita tidak bisa sujud pada Allah karena tugas satu orang tua hamba itu sujud. Makanya orang-orang yang sampai pada akhlak, orang-orang yang mencapai amal mereka kepada ridho Allah, mereka beramal tidak mengharapkan pahala, mereka tidak beramal tidak menghitung pahala, mereka beramal tidak dapat datangkan pada rasa ketakutan kepada Allah, tapi mereka beramal karena mereka sadar mereka di hamba. Hamba tugasnya sujud. Tidak ada masalah, pada ada beban, Pak. Kenapa sujud? Saya hamba. Kalau orang sudah tahu tupoksinya kita ini hamba, selesai. Makanya mohon maaf, Pak. Berulang kali saya sampaikan, agama ini bukan teori, agama ini praktek. Makanya jangan heran, dahulu para sahabat Nabi itu ketika turun wahyu kepada Rasulullah, itu sahabat Nabi itu berlari dari rumahnya langsung menuju ke rumah Nabi, ingin bertanya, ingin menjadi orang yang pertama sekali mendengar wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi, dan ingin menjadi orang yang pertama sekali bisa mengamalkan itu wahyu. Itu para sahabat itu dapat wahyu dari Nabi, langsung disampaikan dengan anak istrinya. Anak istrinya pun mengamalkan di rumah. Makanya orang dulu anaknya gini, dia kalau tidak paham dengan agama, bertanya ke lakinya. Kalau gini ibu-ibu pengajian, ibu-ibu pada asal tidak tahu masalah agama, bertanya ke ustaz. Kenapa bertanya ke ustaz? Karena laki ibu tidak ada di pengajian. Makanya sunnahnya itu memang istri itu bertanya dengan suami. Tapi suami kali mau nggak ustaz apa kau disuruh duduk di pengajian. Itu yang terjadi. Makanya orang-orang dulu agama itu bukan teori, Pak, praktek. Hari ini kita beragama ini teori. Maaf, ada cerita. Kebetulan bulan Oktober semalam saya baru pulang umroh. Balik di akhir Oktober, awal November bisa kajian di sini. Beberapa hari sudah kajian, saya berangkat lagi. Saya baru pulang minggu semalam. Bahwa 30, 40, 50 orang jemaah umroh baru pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada cerita orang kampung saya, ini ceritanya sudah lama. Di kampung itu rumah panggung, rumah tinggi. Duduklah kakek sama nenek dalam rumah berdua. Satu kan nggak ada
adrenalin, syahwat tidak ada. Jadi mohon maaf kalau ibu bapak mau nengok keadaan rumah itu orang tua isinya terlalu atau enggak, tengok kamarnya. Kalau kamarnya masih bau marina, handbody, siswi, tandanya bukunya masih muda di bawah 40 tahun. Tapi kalau dalam kamar sudah baunya angin, koyo, dan apa, sudah bau. Jadi mohon maaf, duduklah kakek sama nenek depan pintu rumah berdua sambil menjemur padi dijemur, namanya rumah panggung kan tinggi, dijemur di bawah halaman sambil menengok-nengok padi. Sedang asik menjemur padi, tahu-tahu datang seekor ayam memakan padi kok. Masuk nenek sama kakek kok berdebat bercokak. Bang, padi awak makannya ayam bang. Kata lagi iyo kau. Tu apa caro kalau penah di padi awak kau. Kata nenek ambil kayu bang, lempar ayam tu bang. Kata datuk jangan pakai kayu lek. Yo kalau pakai kayu, yo kalau koneng ayam, kalau koneng padi serak padi awak. Dan kata nenek ambil batu bang, jangan pakai batu lek kata datuk. Kenapa? Karena kalau pakai batu, kalau dilempar, yo kalau koneng ayam, kalau koneng kacau rumah orang tangan tiawak. Nenek sama kakek sibuk berdebat bagaimana memikirkan agar ayam jangan makan padi. Ayam tahu dia makan. Padahal kakek sama nenek tidak perlu berdebat. Dia cukup turun dari rumahnya, dia usir itu ayam pergi, padi akan selamat. Seperti itu agamanya Pak. Pokoknya jangan heran pemerintah pemprov hari ini kalau di akhir tahun menghabiskan anggaran tak kemana-mana, tidak tahu hasilnya. Memikirkan bagaimana umat Islam mau taat kepada Allah, memulai seminar dai, seminar ulama, seminar memakmurkan masjid. Tapi tiap hari orang jauh juga dari masjid. Kita dihabis dengan berteori. Padahal kita tak perlu berteori, cukup nenek sama kakek turun dari rumahnya, kemudian maaf, dia usir itu ayam pergi, padi akan selamat. Seperti itu beragama. Kita dipraktek, makanya mohon maaf ada beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk kajian set Palestina. Membantu saudara kita di Palestina, alhamdulillah ada terkumpul biaya 15 juta, ada 20 juta, ada 28 juta macam diserahkan ke Basnas, ada pengurus masjid, tidak tahu sama pengurus siapa, diserahkan di Basnas didistribusikan kemana mau ada, tapi kita diserahkan lah. Apa yang saya sampaikan betul untuk membantu Palestina. Bapak tidak perlu beriman kepada Allah. Untuk membantu Palestina, tidak perlu sholat di waktu ke masjid. Cukup kita hidup sebagai manusia, sudah wajib untuk membantu saudara kita Palestina. Karena luka mereka luka kita, darah mereka darah kita, sedih mereka sedih kita, tangisan mereka tangisan kita. Bagus. Ada punya bisa harta, bantu harta untuk meringankan beban saudara kita dalam penjajahan oleh negara Zionis Israel Allah alaih. Tapi yang selama saya pulang ke rumah, habis pulang ke rumah saya duduk di warung, ada warung masjid sampai masjid saja. Dulu minum kopi sama kawan-kawan. Rupanya ada salah seorang warga saya itu tidak dalam kajian Palestina itu. Apa katanya? Ustaz, anggota dia hadir Ustaz. Di kami kajian Ustaz saya Palestina. Banyak yang Ustaz terkumpul biaya Ustaz hampir 28 juta. Alhamdulillah untuk mengorganisasikan sampai ke saudara-saudara kita di Palestina. Saya tidak tahu ujung bahasanya apa, tapi saya tengok bahasanya bersayap. Apa dia bilang? Saya kadang-kadang ikut yang Ustaz, aku ikut untuk bantu Palestina, saudara-saudara aku berjuta-juta, ada 1 juta, 5 juta. Tapi untuk membantu tetangga yang sebelah rumah yang berhutang murah 1 kilogram baru sedang, tidak ada 1 rupiah pun sampai tetangganya. Jadi saya katakan bantu Palestina bau lain, tapi memperhatikan saudara kita di tetangga sebelah rumah yang tidak makan itu baru perkara lain. Lain boleh jannah. Kata Nabi tidak akan masuk surga kalian. Kalian yang makan kenyang sementara tetangga kalian kelaparan dan kalian terlalu makan itu. Ada saat yang lalu anak SD ujian. Ada di antara anak SD yang tidak bisa ujian. Kenapa? Karena tidak bisa bayar uang LKS. Baju seragam sekolah sudah 2 tahun sekolah tidak diambilnya. Karena tidak ada uang untuk mengambilnya. Tapi di satu sisi ada saudara kita yang mengorbankan diri harganya berjuta-juta. Tapi tidak bisa bantu tetangganya. Maka saya katakan agama ini praktek bukan teori. Buat apa yang bisa kita buat? Bantu apa yang bisa kita bantu. Karena kita tidak tahu Pak. Sholat kita mungkin belum diterima Allah. Bapak pakai jubah, pakai sorban, pakai janggut, pakai ibu, pakai kurma, pakai mingkok, pakai cadar, takbirnya Allahu Akbar, sholat tahajudnya 20 rakaat. Jangan-jangan bukan sholat ini yang akan menyelamatkan kita. Jangan-jangan kita tidak pernah tahu di mana Allah mencatat ridho dari amal kita yang padat.
Makanya kata Nabi, satu amal saja Allah ridho dengan amal itu sudah cukup bagi Allah untuk memberikan kepada kalian berkah dunia dan akhirat. Makanya amal dibuat walaupun buatlah kebaikan, walaupun tidak semua kebaikan itu akan dipandang oleh orang yang sebelah mata, tapi buat saja kebaikan. Dia agamanya jangan terteori, kita praktek. 30 juz 114 surat, satu perintah saja dalam Quran, ibu bapak amalkan, sudah cukup menjadi bagi Allah, menjadi syarat Allah akan berikan kasih sayangnya kepada kita. Satu amal. Makanya jangan heran Pak, ada ibu-ibu yang rajin ke masjid, dibawa ke masjid, bapak ke masjid, tapi baca Qurannya bolong-bolong. Ada yang bapak-bapak yang jarang ke masjid, tapi baca Qurannya 3 juz setiap hari. Ada yang rajin ke masjid, maghrib isya saja, subuh, zuhur, asar dan ke masjid, baca Qurannya biasa, tapi puasanya Senin Kamis. Ada yang puasanya biasa, ada yang masjidnya cuma biasa, dua waktu cuma 1 hari, baca Qurannya standar saja, 3 surat, 4 surat. Tapi mohon maaf, infak dan sedekahnya dia tak pernah biarkan ada orang meminta kosong pulang ke rumah. Dia bantu setiap hari dia bersedekah. Kita tak pernah tahu. Makanya saya katakan Bapak Ibu punya amalan khusus, maka jaga amalan khusus masing-masing kita yang tak mungkin bisa dibuat oleh orang lain. Buat, kenapa praktek? Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka agama ini bukan berteori. Ini yang dilakukan oleh orang-orang dahulu. Para nabi, para sahabat sedikit bersami kawatona, dia dengar dan patuh apa yang disampaikan Allah, selesai. Ibrahim dimimpikan Allah sembeli anaknya, tidak banyak tanya, sembeli. Musa diperintahkan Allah lempar tongkat, lempar saya. Nuh alaihissalam diperintahkan Allah suruh buat kapal, tidak tanya itu apa kapal ya Allah, lawi dah dulu, ngapuluh di kapal, tidak ada tanya apa. Ibu diperintahkan Allah tutup jilbab, pakai jilbab, tutup aurat tuh. Terus saya tanya, kira-kira yang seperti apa yang syar'i tertentu itu lah. Bapak ke masjid saja Ustaz. Apa ke masjid Ustaz? Daripada ada busuk di rumah, busuk dan banyak cerita. Masjid saja. Seperti ini orang mengamalkan, begitu orang dahulu Pak. Iblis alaihissalam, Hud alaihissalam, Saleh alaihissalam diperintahkan oleh Allah, perintahkan datang. Ayub alaihissalam diperintahkan oleh Allah. Ayub itu orang kaya. Sudah pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ayub itu orang kaya. Di kaumnya orang kaya. Punya 100.000 ekor unta. Kebun kurmanya luar biasa. Harta emasnya luar biasa. Di kampung itu orang kaya. Tapi apa yang terjadi? 20 tahun Allah berikan kekayaan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Allah habiskan dalam 3 hari. Hari yang pertama, seluruh harta-hartanya, kambing-kambingnya, hewan ternaknya dimatikan serentak oleh Allah 1 hari. Hari yang kedua, Allah habiskan semua kebun kurmanya. Hari yang ketiga, semua hartanya habis. Allah berikan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Kata ulama, penyakit ini tidak pernah diderita oleh orang-orang sebelumnya. 3 hari habis jadi miskin. Setahun pertama dia sabar, istrinya sabar. Tahun kedua Ayub sabar, bini tidak sabar. Apa kata istri Nabi Ayub? Wahai suamiku, engkau ini Nabi, mintalah kepada Allah. Kalau tidak kayu, tidaklah. Kalau tidak banyak kambing lawan, tidaklah. Tapi yang penting kau sembuh, wahai suamiku, minta kepada Allah. Apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, aku malu minta kepada Allah. Allah berikan kita kekayaan 20 tahun. 20 tahun kita senang dengan kekayaan. Baru 20 tahun kita sakit, kemudian kita mengadu kepada Allah. Aku malu. Ditunggu oleh Nabi Ayub 20 tahun sakit yang baru ya Pak. Seperti itu orang dulu Pak. Kalau terambil gaji di luar mau PUP, sertifikasi di luar laporan dia la ilaha illallah. Kita ini mau apa sebenarnya? Kita beramal, iman beramal, tidak main-main di hadapan Allah. Jadi kita belajar kembalikan itu. Makanya esakan Allah, tauhidkan Allah, tidak ada lagi menyembah berhala patung-patung. Menjadikan pekerjaan kita sebagai berhala-berhala. Maka saya minta kepada kita bersama Pak, kita tidak sadar awak jantan Pak suami kok secara tidak langsung jadi berhala-berhala buat bini awak. Bini awak sekete-sekete makanya bersarakan Bapak banyakkan hari di masjid dan banyak di rumah. Kalau banyak di rumah itu banyak minta bini awak kok. Buang sampah pun awak loh. Artinya sapu banget yang sampaikan dia minta tolong nggak bisa mulai ini loh, sapurin loh. Saya katakan makanya banyakkan di masjid. Kenapa? Supaya kita jangan jadi berhala, tidak terlalu banyak harapan diri kita sama Allah.
Dia boleh berharap. Sakit sedikit dia biasanya ada awak sakit, ada yang minum kesulang. Ketika ada awak, bang sakit kali malah dia bang. Oh bang, oh tadi ada tuh mati itu bang. Kita ketik gaya, ada aku awaknya pandai bang kesulang. Kita jadi berharap anak kecil bang. Lahilah Allah dalam kehidupan istri dan anak kita. Ada masalah dia ngadu dengan kita, ada masalah dia ngadu dengan kita. Kapan dia akan ngadu dengan Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta pertolongan dengan sabar salat. Kapan dia ngadu dengan Allah? Ngadu dengan kita hari ini. Makanya kita sudah menjadi berharap-harap kecil. Makanya mohon maaf yang kedua. Yang ketiga, apa isi kitab suci? Termasuk dalam Taurat yang diberikan Allah pada Musa, Injil yang diberikan Allah kepada Isa alaihissalam. Maka perintah yang ketiga, perintah untuk tidak menyia-nyiakan kehidupan dunia ini. Karena dunia ini kain berwarna pun, dunia ini main-main, Pak. Dunia ini sedang pulau saja. Bontuk-bontuknya seriusnya. Saya kadang-kadang Pak, saya ini kadang-kadang malu juga. Mungkin di foto saja video saya ini viral, saya ini pakai pulau ini. Saya mau tanya Pak, kalau kita mendukung Palestina, kalau kita mau boikot Israel Nahdlatullah, oke, kita sama-sama, saya sepakat. Yuk kita boikot produknya. Tapi konsisten. Jangan diboikot tuh merek Aqua saja. Nggak usah minum Aqua Ustaz. Aqua tuh merek Zionist Israel. Diboikot. Akhirnya apa? Pedagang kita yang kecil-kecil nggak ada Aqua-Aquanya. Ibu tahu nggak? Lipstick yang ibu pakai itu produk Yahudi. Penerbangan yang paling banyak sahamnya produk Yahudi. Mau nggak kita 1 bulan ini nggak ada take off landing. Seluruh Pemprov tidak ada penerbangan. Mau nggak? Ikut nggak acara saya Palestina pakainya lipstick Yahudi. Tidak konsisten. Aqua dan awal larang. Pedagang 2-3 ribu yang tadi ayo. La ilaha illallah. Jangan minum Aqua saat di mineral. Ibu lipstick ibu tuh Prancis dan Yahudi orang semuanya. Mau nggak? Seluruh saham penerbangan termasuk penerbangan domestik dan luar domestik termasuk ke Saudi Arabia. Itu semuanya aset Yahudi. Mau nggak pemerintah provinsi kita, Pemko kita 1 bulan bentuk kita membuatkan produk tidak ada penerbangan SPBD. Aku nggak tahu kenapa anak video. Konsisten kalau berjuang dua. Ya berjuang. Jangan nyemotot aku susu beruang ya. Kasih kita berdaya kecil Pak. Kan dia ngomong sama saya, Ustaz, ini maaf Ustaz, saya copot lagi Aqua ini Ustaz. Bapak ada Aqua Ustaz. Kenapa di Saudi? Karena Aqua itu dimasukkan dalam botol di mineral, lama dulu. Bayangkan, itu yang terjadi. Kalau kita mau konsisten, dia konsisten. Kita bantu saudara kita Palestina. Boykot produk-produk Amerika, Coca-Cola di depan Masjid Haram, KFC, Coca-Cola, saudara-saudara. Iya atau enggak? Iya atau enggak? Ibu ikut makan itu kan? Ya. Kalau FC saudara-saudara. Ini sampaikan buat kita kalau mau konsisten. Dia mau kita konsisten. Kita tidak main-main. Kalau musuh-musuh memperjuangkan agama Allah. Makanya saya minta kita bersama segala sektor kita lakukan. Jadi jangan berteori. Kita ini berteori, kita mau berteori. Oke, saya ngomong seperti ini dari Bapak sampai akhirnya aku hubungan dengan saya. Saya ceramah di Polda saja, Bapak tahu konsekuensi ceramah di Polda. Acara moderasi, kemudian pemikiran radikal untuk menyukseskan pemilu 2023-2024. Dari malam saya di Polres Bekalia Dumai sama Pak Kapolres acara doa bersama menyongsong pemilu damai. Dianggap saya orang Jokowi. Akhirnya 8 daftar saya di Masjid Kebawu di cancel semua. Kenapa Ustaz tidak jalan? Tidak ada masalah. Dia kalau padi yang tumbuh di ladang ini pasti tumbuh di sawah. Tuhan ke saya bukan kalian. Saya makan bukan dari uang amplop, saya pegawai negeri, saya punya gaji, saya punya rezeki dari Allah. Jadi itu yang berdekat Pak. Tidak ada masalah. Makanya saya sampaikan kalau berjuang yang kita berjuang, sungguh bismillah. Sama-sama kita berjuang tegakkan agama Allah. Tidak perlu Pak. Makanya oleh karena itu, tidak usah jauh-jauh. Kalau ibu membantu saudara-saudara kita, nah sebulan aja jemaah Arafah galakan, tidak ada satupun belanja yang kayak itu kemarin. Belanja ke warung sebelah rumah. Walaupun harganya lebih mahal Rp1.000, tidak apa-apa untuk PT anaknya sekolah selesai. Tapi berani tidak? Awak kayak Indomaret, dia nak menggaya, dia ke situ lah. Alasan tetangga seluruh rumah kemana kami Ustaz? Hilangkan kebencian, belilah walaupun mahal. Berapa lah mahalnya Pak
bawa kerupuk tuh beda si ibunya. Mau enggak? Terus saya jauh-jauh kita berjuang, Pak. Itu keadaan kita hari ini. Makanya saya katakan, Jangan heran mereka orang kita mati. Kita pedagang modern telah hidup asli dengan besar dalam banyak. Kita suka dengan yang terang-terang. Kalau kita mau berjuang, Pak, terus ada eko-eko. Terus ada bulu-bulu belajar di warung tetangga sebelah rumah. Walaupun mahal dia tempat lain mungkin maaf. Harganya mungkin 2.000 di warung tetangga rumah sudah 2.500 atau 3.000 praktek. Ini dari Indogrosir juga. Apa ya? Kode sekolah itu dari Indogrosir gimana? Apa Indomaret punya? bedanya dan sih pakai AC itu tuh masalah apa enggak ya di situ. Mau nggak kalau kita belajar? Kalau kita mau, kalau nggak tahu sama yang joli dengan saya, kita praktek. Yuk mau praktek. Saya bilang, malah beberapa orang siswa-siswa SD saya panggil guru-guru. Nah, perlu saya sebut SD mana? Bos ini. Berapa orang mahasiswa yang miskinnya ekstrim? Hanya saya dan kepala sekolah saya. Berapa yang miskinnya ekstrim? Saya bilang. Itu apa Ustaz? Saya pingin nama yang nggak bisa bayar LKS, yang bajunya belum dibayar sampai hari ini, dia kelas 2, 1 tahun sekolah belum dibayar. Kenapa? Belum pakai seragam. Kenapa belum dibayar? Ini Ustaz, ada 5 nama. Itu apa 5 nama? Ini saya bantu saya. Insya Allah saya benar-benar saya bantu. Dia sekarang sampai ke depan. Jadi Ustaz bantu apa Ustaz? Ustaz caleg untuk sekolah. Nah, indah caleg boleh. Saya bilang saya PNS. Kenapa? Saya bilang sama kepala sekolah sambil ketawa-ketawa. Ibu tahu nggak? Saya mau beli mobil Fortuner. Nggak bisa hati saya terima. Saya mau beli mobil Fortuner harga 300 juta. Sementara ada tetangga saya yang nggak bisa beli baju sekolah. Itu nggak masuk akal sebenarnya. Bukan. Yang terjadi sampai hari kita beli, kita bayar utang mobil 8 juta 9 juta untuk kebutuhan lulus. Tapi sementara tetangga kita sudah rumah berhutang 1 kilogram beras 15.000 dikirim sampai rumah. Iya enggak kita itu. Saya bilang istri saya miskin. Tuhan bisa semua harta saya. Enggak. Dulu saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya rumah, tidak punya mobil. Hari ini saya diberikan Allah. Ibu saya orang susah, bapak saya orang susah. Saya tidak dengan kemiskinan. Akhirnya apa? Saya tidak bisa lihat orang miskin. Kita belajar pulang ke rumah. Kita tidak akan kaya. Selesai. Bukan kaya. Kita yang susah. Apa yang bisa kita buat? Dan kita akan berhadapan dengan orang-orang pasti. Kita pasti akan pasti. Ini yang saya minta kita bersama. Jadi mohon maaf, kita jangan berteori, praktek. Satu orang satu praktek. Biar Allah dan Rasul saja yang tahu. Biar Allah dan Rasul saja yang tahu. Kepala sekolah tanya dengan saya, kenapa tidak diiklankan saja di Mesoji Ustaz? Kalau mau iklankan di Mesoji, orang awak mungkin ini lucu. Kalau diiklankan di Mesoji, 1 orang mengaku miskin. Nah, warga aku lucu, miskin kok prestasi. Saya berkata, miskin ekstrim, susah. Dapat tanya, dapat tanya miskin, pokoknya jangan heran kalau Ramadan masih banyak kandungannya. Musik dulu, apa ada pesan aku musik tidak ambil, wah, nggak jadi orang miskin. Ya ada. Itu belajar. Baik kalau seperti itu, salam dan nikah. Baik Bapak Ibu, saya tidak bisa lama-lama. Saya harus bisa ya syukur karena ada mati di sana. Jadi mohon maaf, saya mohon izin Isa di sana. Kita menunggu sesuatu di sana. Ada mati SMA, SMP di sana. Ada syukur di jalan kampung. Karena itu sekali lagi saya minta pada kita bersama kita terus berdiri. Kalau mau konsisten kita, ya konsisten kita berani. Konsisten dengan keyakinan kita. Sama mudah-mudahan berkah. Kalau sama Allah kita harus coba saja 1 bulan. Tidak belanja di pasar modern. Berada di warung-warung tetangga sebelah rumah. Tapi tidak lengkap, Ustaz. Cari yang lengkap. Karena semua ada yang tidak lengkap. Ada yang lengkap. Tapi memang akan awal itu belanja sesuai selera. Kalau bonci orang itu malu apa itu. Ya saudara sekalian. Kalau tidak dibelanjakan, kalau tidak anak-anak sekolah, biar saja lengkap memberikan pengorbanan ini dan memberikan Allah terimanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir saya mau sampaikan pesan kepada kita bersama, kita yang hadir pada kali ini. Kalaulah orang-orang Islam mengamalkan satu perintah dalam Quran, berapa banyak perintah Allah dalam Quran yang sudah dilaksanakan hari ini. Tidak ada lagi orang kita sumbangan seperti jalan ke masjid,
Tidak lagi orang-orang miskin yang minta sumbangan sebagaimana kisah Ali bin Abi Thalib yang dulu pernah saya sampaikan kepada kita bersama. Ali dan Fatimah dulu depan rumah. Tahu-tahu datang tetangganya yang miskin kepada Ali. Ya Ali, berikan kami satu piring gandum. Sudah 3 hari kami tak makan di rumah. Kata Ali, Fatimah, ambil gandum di belakang. Diambil oleh Fatimah. Tapi sebelum mengambil, Fatimah nanya, wahai suamiku, gandum di belakang itu tinggal sendirian. Itu pun tinggal untuk awak berbuku buku. Kata Ali, kasih saja. Dikasihlah oleh Fatimah. Habis dikasih tetangganya pulang. Ali masuk ke dalam kamar. Kemudian menangis sejadi-jadinya. Apa kata Fatimah? Wahai suamiku, kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau nangis? Apakah kau nangis sedih karena kehilangan satu piring gandum? Apakah kau sedih karena tidak ada makanan untuk berbuka? Apakah kau sedih makanan satu-satunya di rumah kita tidak ada lagi? Apa kata Ali? Wahai Fatimah binti Rasulullah, ketahuilah oleh engkau, aku tak pernah menangis ketika tidak ada makanan untuk berbuka. Aku tidak pernah menangis ketika tidak ada sepiring gandum untuk kita makan malam ini berdua. Aku tidak pernah bersedih. Yang aku tangiskan, kenapa tetangga yang miskin itu lebih dulu datang ke rumah kita. Harusnya kita yang lebih dulu tahu keadaan mereka. Tapi tak hak itu. Dan sampai dia minta ke rumah kita. Seperti itu orang Islam. Itu baru praktek. Kalau nyoba-nyoba, kalau kecemehnya, itulah kau. Laki kau tak kau jual, jadi tak tahu dengan kau. Kalau tak bantu kan juga. Kalau tak bantu, jangan juga. Jangan menghina para pendosa. Seolah-olah seperti kalian tidak pernah berdosa. Bapak Ibu tahu, di akhir nanti, salah satu penghuni surga itu adalah orang-orang yang bermaksiat yang sudah bertobat. Orang-orang yang merasa suci akan dimasukkan oleh Allah ke kelompok orang-orang yang sesat. Jangan salah, tidak benar. Mudah-mudahan ini berkah dan ini pelajaran buat saya pribadi kita bersama. Jadi kalau saya mohon maaf, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.